Selamat pagi Bapak Uskup, Kardinal, dan saudara-saudari. Perkenankanlah saya membacakan apa yang saya persiapkan. Dengan membaca kemungkinan salah itu lebih kecil daripada bicara langsung. Melihat juga keterbatasan saya. Saya memberi judul Berjalan bersama menggali kekayaan Konferensi Wali Gereja Indonesia, merefleksikan dokumen-dokumen KWI. Salah satu kekayaan yang dapat digali dan ditemukan dalam perjalanan Konferensi Wali Gereja adalah kekayaan dokumenter. Untuk mengingatkan kembali kasanah dokumentasi selama usia seabad pertama KWI, di sini saya membagi dalam jenis dokumen yang dikaitkan dengan isi. Dengan kata lain, sedikit banyak saya mengabaikan pemetaan berdasarkan kurun waktu. Misalnya pra-kemerdekaan, pasca kemerdekaan, Orde Lama, dan seterusnya. Dengan tidak memakai periodisasi seperti itu, meski tetap memperhatikan kronologi, kesannya kekayaan dokumentasi KWI hanya reaktif atas suasana politis, sosial, ekonomi, dan kultural keindonesiaan. Meskipun situasi dan kondisi Indonesia sedikit banyak mempengaruhi sikap KWI dalam ranah pelayanan pastoral dan moral, namun ternyata ada banyak hal yang jauh bahkan melampauinya. Pertama, saya mau bicara tentang latar belakang dokumen-dokumen KWI. Yang pertama, kita mengenali keputusan-keputusan sidang Mawi atau KWI atas jasa Romo Monsinyur Hadiwikarto dan Romo Robertus Hardoweryono yang telah membuat himpunan keputusan Mawi dari tahun 1924 hingga 1991. Dan yang terakhir 99 ya. Dan Pater Widgo Tuan An juga berhasil mengumpulkan direktorium statuta yang pernah ada di KWI atau Mawi. Di dalam kurun waktu itu, kita dipermudah untuk mengenali kepedulian wali gereja pada umat secara internal dan masyarakat dan negara secara eksternal. Maka secara praktis periode ini meliputi era sebelum kemerdekaan, zaman Orde Lama dan Orde Baru. Ini yang jenis yang pertama. Yang kedua, selama 25 tahun terakhir, belum ada himpunan keputusan sidang dan presidium KWI yang dibukukan sebagaimana ada pada periode sebelumnya. Justru dalam periode ini, yang merupakan tempo forte, ada dokumen-dokumen seperti pesan sidang tahun 91 sampai 2023. Jadi selama 25 tahun terakhir terkumpul 10 pesan sidang ketika Presidium KWI dipimpin oleh Julius Kardinal Darmatmojoto ada 4 pesan sidang, Uskup Yosef Swatan 1, Uskup Situmorang 2, dan
Kardinal Suharyo 2, dan yang terakhir Uskup Antonius Benyamin 1. Rangkaian dokumen yang terakhir ini belum dapat diakses secara publik. Ini hanya baru tersimpan di dokumen KWI. Selain itu, ada dokumen yang secara umum dikenal sebagai surat gembala. Prapaskah, Natal, peristiwa politik seperti pemilu. Tetapi tidak ada surat gembala khusus yang mengungkapkan empati terhadap peristiwa tsunami, kebakaran hutan, korupsi, kekerasan, dan sebagainya. Beberapa hal terpenting ini digelar antara lain dalam nota pastoral. Nah, nota pastoral yang kita punyai ada 8 dari 2003. Sampai kini ada 8 nota pastoral. Tentang keadilan itu ada 3, tentang pendidikan 1, lingkungan hidup 1, kejahatan sosial atau narkoba 1, korupsi 1, panggilan gereja dan bangsa 1. Nah, kerangka kerjanya sangat kuat dalam pembacaan saya, yaitu menggarisbawahi tentang latar belakang, masalah dan akar masalah dan pemetaannya. Kemudian yang kedua, pendekatan etika dan moral berikut analisisnya. Yang ketiga, kata kitab suci dan ajaran sosial, ajaran gereja. Yang keempat, sikap dan tindakan pastoral. Ini penting saya ketengahkan karena ditemukan di dalam kata-kata kitab suci. Kalau berbicara tentang kitab suci, ada tesis dan antitesis. Dan itu kuatnya dimensi alkitabiah di dalam dokumen nota pastoral. Kita kenali kembali tentang latar belakang dan jenis atau bobot dokumen. Sejak munculnya nota pastoral 2003 sampai 2018 dan membandingkannya dengan pesan sidang tahun 91 sampai 2023, nada dasar kondisi Indonesia bergerak di tempat, tidak banyak berubah. Kendati situasi di sana-sini ada geliat harapan ke arah yang lebih baik. Kondisi Indonesia boleh dikatakan sebagai memantik, memicu, bahkan menyediakan jerami kering yang siap untuk dibakar. Tinggallah siapa yang memulai dan dengan cara apa membuang bara api ke tengah himpunan jerami kering tersebut. Kita ambil contoh, misalnya korupsi atau kejahatan seksual. Tinggal siapa yang mau memulai untuk mengangkat persoalan ini. Mempelajari dan menarik pesan dokumen KWI terlebih dahulu, saya berkesan bahwa dokumen tersebut bercorak reaktif atas fenomena yang terjadi di dalam masyarakat luas. Namun hal itu bukan satu-satunya. Sebab bukan wali gereja jika tidak menurunkan senjata yang belum tertandingi. Seperti kasanah kitab suci dan magisterium. Entah itu ajaran konsili, ensiklik, atau ajaran sosial dan surat
apostolik. Hal yang sangat kuat terbaca adalah pemanfaatan data. Data dari lembaga resmi dan para peneliti handal bukan hanya ditampilkan, misalnya kebakaran hutan atau korupsi ada berapa persen dan lain sebagainya, melainkan juga cara membaca untuk kepentingan penyampaian hal-hal tersebut yang disasar oleh dokumen. Di dalam dokumen-dokumen itu kita agak sulit menemukan, dan itu kekurangan kita. Sangat sulit menemukan pemanfaatan sejumlah kekayaan tradisi para bapak gereja, mungkin juga ibu gereja, para teolog moral. Barangkali hal ini dapat dimengerti mengingat di Indonesia kurang begitu familiar. Juga di lingkup seminari-seminari, bahkan fakultas teologi kurang banyak diasah kekayaan modal ini. Nah, mempertimbangkan bobot dokumentasi KWI, kiranya yang paling berbobot dan banyak dibaca serta menetes sampai ke bawah adalah surat gembala. Surat gembala dapat berupa surat gembala Prapaskah, Natal, dan lain sebagainya. Ketersebaran surat gembala dapat dijamin karena ada perayaan bersama, Paskah bersama, Natal bersama, tetapi juga surat gembala oskop untuk domba-domba di keuskupan dan memperhatikan surat gembala KWI. Saya mengedit dan membaca surat gembala oskop Leolaba, dan bagaimana di dalam pengembalaan itu dimanfaatkan butir-butir refleksi konferensi oleh gereja untuk kemudian diterapkan, diperkenalkan juga kepada umat di Keuskupan Jayapura. Contoh yang paling gamblang adalah surat gembala Prapaskah 97, Keprihatinan dan Harapan. Dan surat gembala ini disuarakan secara lirih, pelan, tanpa liputan media massa yang gegap gempita, namun berdampak sangat luas. Persoalannya, mengapa demikian? Sekurang-kurangnya ada 3 asas yang secara prinsipal dipegang teguh dalam menyuarakan surat gembala itu, yaitu moralitas atau yang diketengahkan itu budaya alternatif, kemudian semangat atau jiwa kitab suci, dan tidak ada atau jauh dari kepentingan politik partisan dengan mengangkat ajaran gereja atau magisterium. 3 butir ini, terutama di butir yang pertama, moralitas budaya alternatif, itu saya garis bawahi secara pribadi, karena ini merupakan cara berada gereja untuk berani dan mengemukakan sifat atau panggilan melawan arus. Kalau mau bertahan di dalam panggilan asali, gereja mestinya berani melawan arus. Dan itu tanda kalau gereja itu hidup bukan hanya ikut arus dan kemudian terbawa oleh arus.
para hadirin semua bisa membaca tentang pesan sidang yang saya tuliskan di sini. Ada 10 kekasannya dengan apa, dan sebaik-baiknya pesan sidang yang minta maaf belum dipublikasikan itu dibaca bersama dengan nota pastoral. Nah, lebih kurang 30 tahun pesan sidang KWI berkenaan dengan itu yang sangat kuat, dinamika studi bersama dan kemendesakan atau urgensi baik bagi pelayanan pastoral maupun dari segi kemasyarakatan itu eksternal. Dan saya sudah melihat dan mencoba mempertemukan dengan nota pastoral. Ini ada 10 dan kemudian jenisnya ada apa saja, kesehatan 2 dan 7, kemudian martabat manusia, HAM, dan masalah sosial itu 9 dan 4, politik dan ekonomi itu 5, 1, 3, misi dan evangelisasi 6, 8, dan 10. Nah, kalau kita melihat tugas utama gereja itu adalah seperti tradisi mengatakan ada liturgia, koinonia, dan lain sebagainya. Kita melihat bahwa di dalam persidangan itu ada pembicaraan tentang liturgia. Tetapi liturgia itu tidak ada di dalam pesan sidang. Itu menarik. Maka saya perlu mengetengahkan catatan ini. Dalam sidang KWI terungkap diskusi mengenai tata cara penguburan abu jenazah atau hari raya Imlek dan lain sebagainya. Namun pokok ini tidak dimasukkan dalam catatan sidang. Dengan perkataan lain, pokok-pokok yang muncul dalam persidangan tidak selalu muncul dalam dokumen-dokumen tertulis yang tersedia atau yang disimpan di Magazino di Dokpen KWI. Namun sangat mungkin terjadi bahwa dalam jumpa pers pasca sidang KWI ada pokok yang ditanyakan oleh wartawan atau diinformasikan lebih lanjut, sehingga itu diangkat juga di dalam, tapi itu tidak dicatat di dalam kekayaan dokpen atau di dalam tulisan secara tertulis. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam tahun-tahun terakhir persidangan KWI ada informasi yang didiskusikan dalam gereja universal serta tarekat-tarekat religius dan keuskupan-keuskupan berantusias untuk menggarap dan mempunyai guidelines for the protection for minors and vulnerable adults, atau protokol pencegahan, penanganan, dan penyelesaian kekerasan seksual terhadap anak-anak, orang dewasa rentan, dan dewasa. Nah, catatan ini hanya dimaksudkan untuk menyatakan bahwa dokumen-dokumen sekalipun menyimpan kekayaan sangat berharga, juga catatan sidang boleh dikatakan dokumen-dokumen ini menyoroti dan mengangkat segi formal yang tampak kelihatan. Dan kelemahan kalau hanya mempelajari dokumen itu terdapat di sini. Ada yang dibicarakan tetapi tidak ditulis. Sehingga bagaimana kita bisa menemukan
kekayaan, hanya berdasarkan ingatan. Nah, maka perlu yang tidak dipublikasikan. Ini contohnya ya. Saya menemukan itu. Bagaimana gereja Katolik juga ikut terlibat merehabilitasi orang dan keluarga yang menjadi korban kekerasan pasca G30 SPKI dengan memberdayakan potensi dan modal sosial mereka. Saya menemukan arsip, mungkin di Dokpen ada, tapi saya menemukan arsip ini ketika meneliti di Jayapura. Pembicaraan di presidium bahkan sidang tentang upaya-upaya nyata gereja untuk terlibat merehabilitasi. Tapi itu kan tidak terbuka untuk umum. Ini dokumen ini. Nah, mungkin setelah 50 tahun baru terbuka untuk umum, orang bisa mempelajari dokumen-dokumen itu. Bagaimana misalnya Romo Yesuit Alex Dirjo misalnya di Pulau Buru melayani dan memberdayakan saudara-saudara kita korban kekerasan. Itu yang pertama. Dan itu hanya saya temukan di Jayapura itu. Ada dan bagaimana bentuk peran serta gereja Katolik dalam pemulihan perdamaian dan keadilan di Timur Timur pasca kekuatan militer masuk ke sana dan pasca jajak pendapat atau referendum. Ada, tapi tidak menjadi konsumsi umum atau sampai kapan itu. Bagaimana gereja-gereja partikular, keuskupan-keuskupan ikut mencegah dan menangani perdagangan manusia, human trafficking di Borneo bagian utara, kerjasama dengan Nusa Tenggara dan lain sebagainya. Sejauh mana Sekretariat Pemberdayaan Perempuan menggalang kesadaran yang kuat dengan peran para perempuan untuk penguatan keluarga, bangsa, ekonomi, politik, dan kebudayaan. Dan catatan yang kelima berkaitan dengan sesuatu yang tidak termuat secara publik, itu adalah kerjasama yang saling menghormati antara PGI dan KWI, LPI dan LAI, kontribusi yang sangat nyata dari KLSD dan lingkungan KWI itu semua perlu diapresiasi. Dan saya bagian yang terakhir akan bagaimana memilah tema-tema di dalam dokumentasi KWI berdasarkan periodisasi. Nah, di dalam prinsip historiografi saya memakai metode rekayasa. Rekayasa itu adalah dengan membuat periodisasi, siapapun bisa membuat periodisasi, tergantung apa latar belakang dan rasionalisasi dari pembagian. Saya membagi 4 ya. Kalau KWI tahun 1924 itu tahap yang pertama, tahap yang kedua 1961, kemudian yang ketiga 1987, dan yang keempat itu tahap 1997. Dan praktis saya membuat tidak mau mengabaikan apa yang terjadi di dalam sejarah Indonesia. Misalnya 24 itu
untuk KWI batu penjuru. Tahun ini 100 tahun. Tapi hal yang penting pada periode sesudahnya adalah kemerdekaan RI, ada pemilu yang pertama. Nah, kita menemukan di dalam dokumen KWI secara resmi tidak ada perhatian secara dokumenter ya, apa kata wali gereja waktu itu berkaitan dengan situasi sosial, politik, dan kebudayaan sekitar tahun 1924 sampai 55. Tidak ada. Tentang kemerdekaan, kosong. Politik apalagi. Maka saya katakan tidak ada catatan sama sekali tentang situasi dan sikap politik gerejawi atas revolusi kemerdekaan Indonesia. Itu yang pertama. Yang kedua, nah ini mulai berkembang secara sangat signifikan. 1961, Quod Christus Adorandus. Ada pembagian hierarki, ada perubahan dari ius komisionis kepada ius mandatum, ada peristiwa-peristiwa Konsili Vatikan kedua, kasus 30 September 65. Saya menemukan di dalam dokumen KWI ada proses Indonesianisasi, tetapi itu kebanyakan ditempuh oleh para pemimpin tarekat. Belum menjadi konsumsi di antara wali gereja. Meskipun di dalam dokumen itu ada, tapi utamanya yang diangkat terutama oleh Koptari waktu itu, atau Masri, ya, inkulturasi, kemudian konsentrasi studi, ada di Kentungan, siapa saja, kemudian ada di Malang, di NTT, di Sumatera Utara yang kemarin disinggung. Tetapi juga tidak ada pembicaraan tentang bagaimana sikap gereja terhadap kondisi atau situasi Timur Timur yang sejak tahun 1970 sekitar 75 ada invasi Indonesia ke Timur Timur, dan kemudian situasi tidak damai dan lain sebagainya. Ada catatan juga di dalam arsip di Jayapura itu, sikap Ketua KWI Monsinyur Hadi bagaimana memberi tempat kepada pemimpin agama di sana, bicara secara bukan secara publik tapi secara diam-diam. Kemudian itu pada ada perayaan 450 tahun Indonesia, ya. Dan lihat di sini pada tahun 1987 itu ada perubahan nama dari Mawi menjadi KWI. Seperti kemarin dikatakan tentang Pancasila sebagai asas tunggal, penuki dan pedoman Gereja Katolik Indonesia. Nah, ini sesuatu yang tidak baru sama sekali. Saya hanya mencoba membuat
periodisasi supaya kita lebih mudah menyatakan itu. Nah, pada bagian terakhir saya menyatakan ini. Apa dampak dari dokumen KWI dalam hidup menggereja dan berbangsa? Situasi memang sudah berubah dengan sangat cepat, terutama dengan digitalisasi. Dan ada dokumen-dokumen dari Vatikan, dari kongregasi, dari KLSD yang kemudian disebarluaskan lewat internet dan lain sebagainya. Cara kerja yang terutama mau digarisbawahi adalah sinodalitas dalam kehidupan dan misi gereja. Saya membuat sejumlah catatan, mudah-mudahan ini penting. Yang pertama, apa dampaknya? Penyebar luasan gagasan atau pandangan KWI, gereja partikular, kerjasama antar institusi agama, pemerintah, dan lain sebagainya, memberikan inspirasi pada tarekat atau kongregasi dalam mengemban hidup dan karya kerasulan serta evangelisasi. Di samping itu, sikap KWI sendiri didasarkan pada iman, kepercayaan, tetapi juga sikap kritis dan bertanggung jawab. Yang kedua, surat gembala dan pesan sidang konferensi, terutama nota pastoral, mengesankan dinanti-nantikan dan dibaca oleh komunitas-komunitas gerejawi. Paguyuban orang beriman, bahkan mahasiswa STF yang mengadakan kunjungan live-in di Tasikmalaya, di pesantren. Mereka tidak asing dengan dokumen-dokumen KWI. Bahkan di pesantren-pesantren mereka membaca dokumen-dokumen KWI. Dan ini salah satu yang mungkin menyemangati bahkan pendidikan para calon imam, ya, yang tidak rajin membaca tapi malah di pesantren-pesantren sangat maju. Kemudian ada lembaga-lembaga pendidikan yang menjadikan dokumen-dokumen KWI sebagai materi ajar dan penelitian ilmiah sekaligus dalam komparasi dengan dokumen-dokumen regional Federasi Konferensi Oskop-Oskop Asia. Jadi ada materi itu, membandingkan dan lain sebagainya. Dokumen-dokumen KWI umumnya bersifat terbuka sehingga dapat diakses oleh siapapun, terutama mereka yang berkehendak baik. Di dalam era digitalisasi dan media komunikasi sosial yang melimpah ini, KWI dapat memperkenalkan diri dan mewartakan kabar gembiranya melalui perangkat-perangkat ini yang dikelola oleh sekretariat atau komisi-komisi. Kemudian ini satu keprihatinan saya sendiri melihat dan merupakan titipan supaya disampaikan. Ya. Jiwa dan spirit nota pastoral yang didasarkan antara lain masukan dari para ahli, pakar di lapangan, pengambil keputusan dan lain sebagainya, yang antara lain menggarisbawahi ajaran sosial gereja, baik menyangkut keadilan, solidaritas dan lain sebagainya, tidak sampai merembes ke akar rumput. Bisa jadi hal itu disebabkan oleh tidak adanya perangkat yang kompeten di tingkat keuskupan, seperti yang kemarin kita dengarkan
sudah ada nota pastoral yang tipis, kalau lihat Amerika Latin sangat tebal. Jadi masih menjadi belum dikunyah itu. Perlu ada bagaimana tindak lanjutnya. Dan itu tidak sampai ke tingkat yang paling bawah. Sebagai dokumen oke, tapi kemudian bagaimana tindak lanjutnya? Jangan bertanya tentang tindak lanjut. Pokoknya selesai. Maka dalam hal tertentu, apakah itu bisa difasilitasi untuk katekese, konsientisasi umat beriman dan lain sebagainya. Akibatnya nota pastoral tetap menjadi dokumen yang bagus, penting, dan oleh karena itu disimpan di laci atau stop map arsip. Begitu saja yang saya persiapkan, semoga memberikan inspirasi pada saudara sekalian. Terima kasih.